A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittihadikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Bertahap dalam belajar. Seyogianya seorang murid didik secara bertahap untuk memiliki adab-adab mulia dan perilaku-perilaku yang diridhoi, melatih jiwanya dengan amalan-amalan yang tersembunyi, membiasakannya untuk melakukan penjagaan terhadap seluruh perkara yang tersembunyi maupun yang tampak, mendorong supaya semua ucapan dan tindakannya yang berulang-ulang untuk ikhlas, jujur, dan memperbaikinya, serta senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap kesempatan juga memberitahunya bahwa dengan itu semua akan dapat terbuka pintu-pintu pengetahuan dan ma'rifat baginya, terlapangkan dadanya, serta mengalir deras dari hatinya aliran-aliran mata air hikmah dan kelembutan. Selain itu, Allah juga akan memberinya berkah ilmu dan keadaan, serta memberinya taufik dalam setiap perbuatan dan ucapan. Ananda sekalian, dari sana kita bisa mengambil ibrah bahwasanya ini adalah termasuk adab-adab dalam mendidik dan membentuk kepemimpinan yang baik. Yaitu kita mulai tentunya dengan mempelajari Al-Quran. Sebagian mufassir berkata perihal firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walakin kunu rabbanina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Sebagaimana artinya, tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Surah Ali Imran ayat 76. Rabbaniyun adalah mereka yang memulai dengan ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Karena itu dengan kita memulai belajar Al-Quran, itu awal mula kita untuk mempelajari ilmu Allah yang luas ini. Mulai dari sains, matematik, biologi, dan ilmu-ilmu agama yang lain. Karena ini saling berkaitan satu sama lain. Ketika Nabi SAW mengutus Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau akan menjumpai ahli kitab, maka hendaklah materi dakwah yang pertama engkau sampaikan adalah syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadur Rasulullah. Apabila mereka menerimamu dengan yang demikian, maka beritahukanlah pada mereka bahwa Allah mewajibkan salat
5 waktu dalam sehari semalam kepada mereka. Apabila mereka menerimanya, maka beritahukanlah pada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Al-Hadis. Ibnu Majah juga mentakhrij sebuah hadis dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu an. Ia berkata, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan kami masih anak muda yang mendekati baligh. Kami mempelajari keimanan sebelum kami mempelajari Al-Quran. Kami kemudian mempelajari Al-Quran dan bertambahlah keimanan kami. Begitulah mereka memahami bagaimana tahapan dalam belajar. Sehingga kualitas yang kita baca dari sejarah-sejarah mereka termasuk orang-orang yang mempunyai kegemilangan dalam segi apapun. Karena itu, jangan lupa Anda sekalian, ketika kita mulai memperbaiki bacaan, memulai tahap ini, insya Allah akan memberkahi hidup kita. Selanjutnya, Ibnu Abdul Bar juga mentakhrij sebuah riwayat dalam Jami' Bayan Al-Ilm wa Fadlih nomor 405 dari jalur Yunus bin Yazid. Dia berkata, Ibnu Syihab berkata, wahai Yunus, janganlah engkau sombong di hadapan ilmu ini, karena ilmu bagaikan himpunan banyak lembah. Lembah manapun yang engkau lalui, sebelum engkau menyelesaikan satunya, ia akan menghentikanmu. Namun, laluilah lembah itu bersama dengan hari dan malam yang berlalu. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, ahluka wa khassatuk, wa akhtara min ibadika hamalata kitabik, wa awjaba alaihim tartilahu wa amala bima fihi, wa waffaqahum lil mudawamati ala qiraatihi wa iqra'ihi, wa wa'adahum ala dhalika ahsanu sawabi. As-salatu wassalam ala man unzila alaihi al-Qur'an, Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi safwati min ibadir rahman.